Ramadan ya. Ya. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman Dex Lover dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya Bli Queen, tuan rumah dari Dex Capital. Tidak terasa hari ini kita sama dengan Baby Bali yang ketiga ya Om Ramadan ya. Betul. Dan malam hari ini akan ada informasi yang update dari Om Ramadan dan tim Baby Bali. Tapi seperti biasa teman-teman semua, sebelum kita mulai live sama kita malam hari ini, ada baiknya kita berdoa sekaligus ya kita berdoa bersama-sama untuk musibah yang terjadi di Gunung Semeru ya teman-teman ya. Ya semoga doa tulus dari teman-teman ya bisa membantu meringankan beban teman-teman saudara-saudara kita yang di seputaran Gunung Semeru. Untuk itu saya pimpin doanya teman-teman. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, seperti biasa, wah ini luar biasa ya, ama kita kali ini sangat ramai sekali. Tapi di sini saya akan bacakan beberapa agenda biar teman-teman yang baru maupun yang lama, karena ama kita malam ini sangat spesial. Jadi kita ada pola sendiri ya. Ya, jadi nanti kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Om Ramadan sama tim tentang progres Baby Bali. Kemudian yang kedua nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Ya mungkin di PIN tadi saya sudah sampaikan ya, karena sebagai bentuk apresiasi dari kami, saya Bli Queen tuan rumah Dex Capital sangat mengapresiasi sekali, luar biasa. Kami pun dari tim official tidak menyangka respon dari teman-teman luar biasa, sehingga sampai detik ini benar-benar amazing ya, miracle buat kami. Member kami sudah sangat pesat sekali pertumbuhannya. Jadi malam hari ini bagi teman-teman yang mau tanya jawab, saya harapkan sih seperti yang di PIN yang saya sampaikan tadi, gunakan PP asli. Kalau berkembang kita on cam ya, kita ngedolls biar bisa kenal satu sama lain, karena kita satu keluarga besar komunitas Dex Capital. Oke, nah kemudian yang ketiga nanti kami juga akan memberikan giveaway bagi 5 penanya terbaik atau usulan terbaik juga bisa masuk di dalamnya. Yang kedua ada satu kaos eksklusif dari Dex Capital untuk satu penanya terbaik juga. Jadi kita ada 6 giveaway malam hari ini. Oke, mungkin langsung aja di sini mungkin Om Ramadan bisa ceritakan sedikit Om. Ini saya dengar kan Baby Bali sesuai dengan gininya tema kita malam hari ini menanti kelahiran Cryptonesia Sweat gitu loh. Nah kemudian perubahan kripto Indonesia itu bermula dari sini. Ini menarik sekali topik kita malam hari ini Om Ramadan. Sekalian juga saya dengar katanya Baby Bali juga akan segera listing di Probit juga. Kemudian juga nanti bisa Om Ramadan juga sampaikan sama teman-teman di sini terkait dengan update audit sertik dan lain-lain pastinya. Oke, waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Om Ramadan, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Sebelum saya mulai presentasi, sebelumnya Pak CFO kami, Pak Derang, akan menyampaikan beberapa pengumuman. Saya persilahkan Pak Derang. Baik, selamat malam. Terima kasih untuk Bli dan teman-teman di Dex Capital. Sebelumnya mohon maaf, mungkin Om Derang sama Om Ramadan bisa on cam biar kita teman-teman di sini. Iya, saya pasti saya akan on cam setelah Pak Derang selesai pengumuman. Oke, silakan. Oke, Om Derang. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk Baby Bali. Ya, di dalam kesempatan ini kami sangat-sangat bersyukur di hari ini dapat diberikan kesempatan ya. Dan di momen yang sangat baik ini, kita juga baru mendengar bahwasanya teman-teman kita di Semeru juga mengalami bencana gitu. Kemudian kita berinisiatif untuk memberikan wallet charity kita yang sudah terkumpul mulai dari tanggal 19 hingga dengan hari ini dengan total Rp376.019.080 melalui kitabisa.com, dan kita akan segera salurkan dana tersebut di hari Senin karena kebetulan hari ini tutup tadi ya. Nah, kita sampaikan langsung, dan nanti bukti-buktinya juga akan kita sampaikan juga di grup Indo ya, supaya semua transparan. Semoga
dana yang terkumpul selama ini dari seluruh holder itu menjadi manfaat dan berkah untuk kita semua dan kembali kepada kita semua. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak CEO dan Bli. Silahkan dilanjutkan. Sama-sama Penderang. Oke, luar biasa. Ya. Tes. Audionya jelas ya? Jelas Om. Lanjut Om. Oke, baik. Langsung aja saya mulai ya, Bli ya. Siap, silakan Om. Oke, pertama-tama selamat malam semuanya. Senang sekali malam hari ini kami bisa melakukan AMA ketiga kalinya di Dex Capital, dan insya Allah ke depan dalam waktu dekat kami juga akan melakukan safari AMA ke grup-grup kapital, grup-grup kripto lainnya. Salah satunya Arzano, seperti yang saya sudah pin begitu. Tinggal menunggu harinya saja kapan kami akan melakukan AMA di sana. Nah, kalau ada yang bertanya kebetulan kenapa saya tidak menanggapi mention yang terdapat di grup tersebut yang baru saja saya sebut, karena saya tidak bisa komen di sana. Ya, saya minta tolong salah satu atau beberapa tim kami untuk share di kolom chat di Dex Capital ini. Mungkin ada dokumentasinya berupa screen recording, di mana setiap kali saya dan tim ingin men-share atau membalas komen di grup tersebut, maka chat tersebut akan auto-delete beberapa detik kemudian. Saya minta tolong Mas Rafli atau tim saya yang lain untuk share video recordingnya di sini. Jadi bukan karena saya tidak ingin menanggapi satu-satu mention tersebut, tapi memang karena tidak bisa. Begitu ya. Dan kalau tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan di grup tersebut yang menanyakan apakah boleh menanyakan hal-hal terkait di luar Cryptonesia Swap pada AMA malam hari ini di DEX. Jawabannya sangat boleh, sangat kami persilahkan. Itu tadi pertanyaannya di grup tersebut dari akun Glorianto. Jadi kami sangat mempersilahkan berbagai pertanyaan, bukan hanya menyangkut produk Cryptonesia Swap yang saat ini kami sedang develop dan sebentar lagi insya Allah kami launching, tapi juga kebijakan-kebijakan yang beberapa hari terakhir ini kami putuskan, begitu ya. Nah, sekarang saya akan mulai presentasi saya. Di dalamnya ada alasan dari berbagai hal yang menjadi kebijakan kami akhir-akhir ini. Nah, silakan disimak sebentar. Pertama-tama saya ingin meng-announce secara resmi ini alamat kantor kami. Ya, jadi kami baru saja memiliki kantor baru di Ruko Puri Botanical Junction, Blok H9, nomor 5, Jalan Jogloraya, Jakarta Barat. Tadi siang pun kami baru saja kedatangan tamu pertama kami dari perwakilan holder, Om Winarto Chen. Senang sekali bisa berbicara dan berbincang banyak dengan beliau. Peresmiannya akan secara resmi kami laksanakan minggu depan, Sabtu 11 Desember. Juga kami akan mengundang perwakilan holder Baby Bali untuk ikut dalam peresmian tersebut. Mic-nya Om Ramadan. Mic-nya Om. Sorry. Oke. Itu ya, oke. Oke. Maaf. Ya, jadi saya ulangi. Tax sale itu permintaan dari mayoritas holder kami. Sehari sebelum event Buy More Together itu tanggal 27 November, kami melakukan visi dan banyak request untuk menaikkan tax sale dari holder kami, menurunkan tax buy ketika event Buy More Together berlangsung. Nah, kemudian jam 9 pagi event tersebut kami laksanakan, dan sekitar jam 5 sore ya,
karena badai food yang ada di luar sana, begitu ya, kami memutuskan menurunkan sedikit saja teksnya pada tanggal 27 November tersebut, dan saat itu chart langsung down lebih dari 50% dalam waktu sekejap. Nah, ada banyak holder setia kami yang bereaksi, dan saat itu saya langsung naik VC. Saya langsung naik VC dan menanyakan bagaimana kalau kita melangsungkan vote, dan ternyata vote tersebut mayoritas memilih, jadi mayoritas holder kami memilih agar tax kembali dinaikkan. Begitu, itu kronologinya. Kemudian saya lanjutkan. Ini yang kami janjikan. Tax kami pastikan kembali normal dalam waktu dekat. Sekali lagi, kami menjanjikan tax akan kembali normal seperti sebelumnya dalam waktu dekat. Bahwa pemberlakuan tax ini betul-betul bersifat situasional, mendesak, dan atas dasar vote mayoritas. Sekali lagi, dan atas dasar vote mayoritas. Kami merencanakan agar tax kembali normal bersamaan dengan peluncuran Cryptonesia Swap. Supaya nanti ada lawan dari DAM-nya. Begitu ya. Nah, seperti apa Cryptonesia Swap itu sendiri, saya akan jelaskan sebentar lagi. Keempat yang perlu kami jelaskan adalah prioritas kami saat ini itu adalah menjemput entry point di ATH. Prioritas kami saat ini adalah menjemput entry point di ATH. Sebagaimana kami menjanjikan bahwa tax akan kembali normal, kami pun berjanji bahwa kami akan melakukan segala hal untuk menjemput ATH Baby Bali yang dicapai pada tanggal 27 November kemarin. Seluruh entry point holder kami harus kami jemput, dan jika kami memiliki impian mencapai harga Rp1 sebelum 2022 berakhir, maka sudah pasti melewati ATH yang telah kami capai adalah hal yang memang wajib kami lakukan. Jadi saya berpesan kepada holder kami, satu, tidak perlu takut, tenang, karena kami di balik layar itu memikirkan segala cara, segala paket strategi, begitu ya, untuk menjemput entry point kalian sesegera mungkin. Dan tidak perlu risau karena kami memiliki banyak plan, strategi, dan kedua, satu kali diselenggarakan event Buy More Together saja di tanggal 27 November kemarin, itu sudah bisa menghantarkan market cap kita dari under $3 juta sampai ke hampir $40 juta. Jadi kami, Baby Bali itu punya senjata yang cukup proven, terbukti gitu ya, yang kalau kita ulangi gitu. Kita ulangi sekali lagi bersama-sama secara kompak. Saat ini kami memiliki lebih dari 16.000 holder dan sekitar 12.000 member di komunitas Indo, dan belasan ribu juga ada di global. Jadi ada banyak sekali orang yang kalau bersatu dalam sebuah event yang dilaksanakan sehari penuh, entry point tersebut kami optimis dapat segera dijemput. Sekali lagi, entry point tersebut kami optimis dapat segera dijemput. Jadi bagi para holder kami pesan tetap tenang, karena di balik layar kami memikirkan dan melakukan segala cara untuk menjemput entry point kalian. Itu bagi para holder. Bagi para fooder, pesan saya hanya satu seperti ini. Tuntutan kalian itu hanya berbasis pada 2 poin saja. Yang pertama adalah tax yang kembali dinormalkan. Yang kedua adalah market cap yang harus kami jemput kembali ke ATH. Yang satu tentang tax itu mudah sekali kami lakukan. Yang kedua pun kami janjikan akan terjadi. Begitu ya. Jadi yang satu bukan hanya kami janjikan, tapi kami katakan itu mudah sekali untuk kami lakukan. Yang kedua, kami janjikan untuk terjadi. Nah, ketika tuntutan para folder ini sudah kami penuhi semuanya, pertanyaannya, jika kami sudah bertanggung jawab atas 2 hal itu, pertanggungjawaban kalian bagaimana? Begitu ya. Jadi ini sekaligus menjadi pertanyaan dan pelajaran agar
setiap kali kita bertindak, setiap kali kita memilih untuk mengeluarkan kata-kata tertentu, begitu ya, tanpa meng-cross-check lebih dalam, tanpa mencari data lebih dalam, begitu ya, kami itu terbuka sampai mempersilahkan kalau ada yang mau datang ke kantor kami. Kami menjamin proyek ini dengan integritas penuh. Bahkan proyek ini disupport oleh 2 PT sekaligus, bukan hanya 1 PT. Begitu ya. Nah, jadi sangat menyakitkan hati ketika kami melihat atau membaca komen-komen di luar sana yang sama sekali tidak berdasar gitu. Yang padahal keputusan-keputusan kami tersebut berdasar atas vote mayoritas holder setia kami. Gitu. Ya. Jadi yang perlu kami garis bawahi adalah kami menjamin dan menjanjikan bahwa kami akan menormalkan teks dan kami akan menjemput ATH kami sesegera mungkin. Kami akan melakukan segala hal yang dimungkinkan untuk melakukan itu, menjadikan itu terjadi secepatnya. Ketika itu terjadi secepatnya, kami sudah menunaikan kewajiban kami, sementara para fooder harus menyiapkan pertanggungjawabannya juga. Kemudian setelahnya, yang kelima, hadirnya Cryptonesia Swap adalah awal dari perubahan culture dan habit holder Baby Bali. Gitu ya. Jadi yang mau kita tekankan adalah kami ingin membawa perubahan culture dan habit dari Baby Bali melalui adanya Cryptonesia Swap ini. Nah, ini penjelasannya. Cara kerja yang unik dan berbeda dari Cryptonesia Swap adalah gerbang pembuka dari revolusi yang ingin kami lakukan. Swap ini memiliki metode untuk meredam arus sell dengan membeli arus sell tersebut menggunakan dana talangan. Ketika dana talangan kami menipis, maka Swap memiliki smart switch atau saklar pintar yang akan mendistribusi token BB yang sudah ditampung tadi untuk dialirkan ke arus buy. Dan ini akan hybrid. Jadi hybrid ketika Swap menjalankan mode ini, rasionya nanti adalah 50-50. Yang artinya 50% arus buy. Jadi di dalam Swap itu kan ada arus buy dan arus sell. 50% arus buy itu nanti akan diambil dari supply di PancakeSwap. Dan 50% lainnya akan diambil dari supply di swap tersebut. Supply di swap tersebut adalah hasil stok menggunakan dana talangan. Jadi nantinya dengan metode ini, chart itu akan didominasi oleh candle hijau. Karena candle merahnya dikedap, satu oleh dana talangan, kedua dengan rasio 50-50, nanti candle merahnya dikedap, 50-nya akan masuk untuk memompa chart di PancakeSwap. Dengan cara kerja seperti ini, maka kecenderungan chart nantinya akan didominasi oleh candle hijau, sementara candle merahnya dapat dikedap atau diredam oleh swap tersebut. Gambaran atau simulasi dari apa yang bisa dibawa oleh swap ini adalah hal yang terjadi pada tanggal 27 November kemarin. Nah, jadi kalau kami memiliki mimpi yang besar, mimpi yang sulit dicapai gitu ya, seperti mimpi memiliki harga Rp1 sebelum 2022 berakhir, kami harus melakukan satu hal yang revolusioner. Karena kalau enggak, berarti itu hanya iming-iming belaka, berarti itu hanya gombalan semata. Harus ada satu hal besar yang kami lakukan yang memungkinkan itu benar-benar terjadi gitu. Karena yang kami katakan target kami Rp1 sebelum 2022 berakhir itu benar-benar bukan gombalan semata. Nah, salah satu terobosan yang kami lakukan adalah menggunakan Cryptonesia Swap ini. Kita sudah lihat betapa luar biasanya efek yang bisa dia bawa dari simulasi di tanggal 27 kemarin. Itu menerbangkan market cap dari di bawah $3 juta ke hampir $40 juta hanya dalam beberapa jam, nggak nyampe 10 jam. Gitu. Kalau ini berlangsung terus hari demi hari, setiap harinya menjadi keseharian holder Baby Bali memiliki chart yang seperti itu, maka kami membawa happiness yang luar biasa kepada seluruh holder kami. Karena kami benar-benar mengangkat kesejahteraan semua keluarga besar Baby Bali. Begitu.
dan cara berinvestasi di kripto khususnya token Baby Bali nantinya akan berubah juga, akan berevolusi. Ini yang ingin kami galakkan, gerakan menabung Baby Bali. Konsepnya masih terintegrasi dengan Cryptonesia Swap kami. Kami ingin masuk ke jantung keseharian setiap holder kami. Kami ingin masuk ke jantung keseharian setiap holder kami. Masukkan jika ada dana dan ambil sesuai kebutuhan. Gitu ya. Jadi kami ingin mengubah culture atau habit dari para holder kami. Kalau saat ini para habit dari pemain kripto itu masukin, terus kalau udah kali berapa langsung ambil semuanya. Begitu ya. Nah, yang mau kami ubah itu adalah habit dan culture-nya. Jadi nantinya di swap ini pun orang itu, setiap holder kami itu bisa membeli Baby Bali semudah mentransfer virtual account dan melalui e-wallet, ya, dan melalui e-wallet. Jadi teknologi dalam swap kami itu, makanya kalau dilihat di sini. Sebentar, di sini nih, ya, itu ada logo IDR-nya ya, itu ada logo IDR-nya. Jadi di dalam swap kami itu nantinya orang akan bisa membeli Baby Bali semudah mentransfer virtual account langsung terkonvert ke dalam Baby Bali di akun babybali.id-nya. Begitu ya. Nah, ini kami lakukan untuk menjaring sebanyak-banyaknya orang yang awam kripto, gitu ya, karena kami menemukan masih sulit sekali bagi orang atau pemain kripto pemula melakukan transaksi Baby Bali sejauh ini. Jadi masih harus beli di toko kripto, transfer ke Trust Wallet, lalu masih ke PancakeSwap, add custom token dan lain sebagainya. Nantinya itu udah nggak ada lagi. Udah tidak ada lagi, jadi pola kampanye kami pun nanti berubah. Pola kampanye kami nanti berubah, kami akan menyasar ke lebih banyak orang-orang atau masyarakat umum, khususnya dalam hal ini para turis ya. Jadi nanti pola marketing kami berubah dari mayoritas kami akan endorse influencer kripto menjadi pola marketing yang lebih umum, seperti pemasangan billboard, lalu TVC atau televisi campaign, dan lain sebagainya. Nah, ini penjelasan dari chart yang punya kecenderungan untuk terus naik adalah chart yang kita impikan bersama. Cryptonesia Swap memiliki kemampuan untuk menciptakan hal itu. Maka kami mendesain sebuah skema terideal bagi para holder kami. Menabunglah di Baby Bali Token. Jika sebelumnya orang-orang memilih untuk menyimpan dananya di bank, ketimbang di laci rumahnya, maka yang ingin kami lakukan, yang ingin kami luncurkan adalah level selanjutnya dari hal itu. Ketimbang menabung di bank yang bunga atau interestnya rendah, lebih baik menabung di Baby Bali. Gulungan dari kenaikan di chart akan terus menciptakan kenaikan nilai investasi. Dan profit yang telah diambil sesuai kebutuhan akan terus ditambal seiring berjalannya waktu. Jadi coba bayangkan ya, gulungan chartnya itu akan hijau terus. Jadi kalau kita masukin 10 juta contoh misalnya, lalu besoknya dia akan jadi katakanlah 15 juta gitu. Lalu kita ambil sesuai kebutuhannya saat itu misalnya 1 juta. Nah, si 14 juta ini besoknya akan atau berapa hari kemudian akan menjadi 20 juta. Maka profit yang telah diambil sesuai kebutuhan ini akan terus ditambah lagi gitu. Kebayang ya? Nah, kami ingin kami ingin masuk ke jantung keseharian setiap holder kami. Makanya yang ingin kami ubah itu adalah perilakunya, adalah habitnya, adalah culture-nya. Sebagaimana orang-orang memperlakukan gitu ya, memperlakukan ATM-nya gitu ya. Artinya kalau dia punya salary, dia nerima gaji, dia akan masukin itu ke ATM-nya. Kalau dia nerima bonus, nerima insentif, dia akan masukin itu ke ATM-nya. Kalau ada kebutuhan,
dia akan ambil dananya. Ada kebutuhan, sesuai kebutuhan aja, ambil dananya. Nah itu pola kebiasaan yang ingin kami kampanyekan kepada setiap holder kami, dan itu didukung oleh tools bernama Cryptonesia Swap tadi, gitu. Karena daripada nyimpennya di ATM yang nggak ada, yang bunganya juga sangat minim, hampir nggak ada begitu ya, simpan di Baby Bali. Kalau ada kebutuhan silahkan diambil, gitu ya. Kalau ada kebutuhan silahkan diambil. Seperti janji saya tadi bahwa tax juga akan kembali normal seperti sebelumnya. Nanti ada pemasukan, ya bisa ditambah lagi. Karena apa? Karena gulungannya akan selalu hijau lagi, kegulung naik lagi, kegulung naik lagi, kegulung naik lagi. Kemudian sistem pembelian yang akan bisa dilakukan melalui virtual account tadi sudah saya jelaskan, juga akan membawa Baby Bali pada babak baru invasinya. Setelah sistem pembelian ini rampung, kami akan memulai transformasi yang telah sejak lama kami rencanakan. Membidik mayoritas masyarakat yang masih awam kripto untuk bergabung dalam keluarga besar Baby Bali. Karena ada 95% masyarakat Indonesia saat ini yang masih belum memahami kripto sama sekali. Dan itu adalah market yang jauh lebih besar daripada orang-orang yang sudah bermain kripto saat ini. Pola marketing kami nantinya pun akan berubah, dan mulai melakukan campaign yang lebih masif seperti pemasangan billboard di beberapa titik di Bali. Jadi mulainya akan kami mulai sesuai dengan nama kami di Bali dulu. Dan kami sudah melakukan gentleman agreement lah kepada beberapa provider billboard di sana, khususnya di tempat-tempat terdekat dari airport Ngurah Rai. Kemudian akan ada satu billboard juga yang kami rencanakan pasang di New York Times Square. Mengenai waktunya akan kami announce segera. Dan ada beberapa plot campaign marketing kami yang akan kami jalankan juga setelah sistem pembelian virtual account ini berjalan. Yang sangat out of the box dan belum pernah dilakukan token kripto manapun sebelumnya. Jadi hadirnya Cryptonesia Swap ini seperti all-in-one solution begitu. One-stop solution. Bukan hanya dia akan menciptakan chart yang jauh lebih hijau dari sebelumnya, tapi dengan fitur kemudahan membeli Baby Bali dengan virtual account, invasi kita itu akan melebar kemana-mana dan akan membidik lebih banyak masyarakat, khususnya masyarakat yang belum tersentuh kripto sama sekali saat ini. Terakhir saya mau katakan, percayalah pada kami, karena yang sudah kami katakan selalu kami buktikan dan tunaikan. Jadi bagi para holder kami, khususnya holder lama kami ya, apapun yang sudah kami katakan itu pasti selalu kami buktikan dan pasti selalu kami tunaikan. Gitu ya. Saya ingat betul waktu pertama kali saya katakan ide tentang saya ingin bawa bendera Baby Bali pakai helikopter, dan waktu itu terkendala karena nggak dapat izin gitu, izin keselamatan dan lain sebagainya di Jakarta. Dan banyak teman-teman saya gitu, saya ceritain itu ketawa gitu. Ketawa bahwa kayaknya nggak mungkin dan lain sebagainya. Ternyata kami mewujudkannya. Begitu juga dengan semua plan yang tadi saya katakan. Gitu. Jadi seperti sebelumnya, sebagaimana biasanya, Baby Bali akan kembali menunaikan apa yang sudah kami katakan. Karena kami menjalankan proyek ini dengan integritas. Oke, terima kasih banyak Om Ramadan, luar biasa sekali. Tapi sepertinya Om Ramadan kayaknya belum sempat mandi nih ya, kayaknya baru habis meeting langsung ke sini. Iya betul. Jadi memang tadi saya ada bawa anak kebetulan. Jadi waktunya mepet, ya udah langsung naik visi aja. Ya, terima kasih banyak loh Om Ramadan ya. Tadi sudah sangat lengkap sekali ya teman-teman, bersyukur sekali teman-teman yang hadir malam hari ini bisa tahu update terbaru dari Baby Bali. Nah, cuman sebelum saya buka satu pertanyaan nih Om, ini kayaknya teman-teman juga yang mention ke saya, nanya di grup juga. Nah, awalnya kan Om Ramadan bilang istilahnya berusaha akan menjaga Baby Bali itu evergreen gitu loh, tetap green lah gitu loh, anti dump segala macam. Nah, betul. Tapi banyak yang nanya, loh kok sekarang malahan harganya ngedam bahkan mau sampai ke harga presale, itu gimana tuh? Oke, jadi kami mempelajari kayaknya ada satu whale gitu ya,
nanti saya share juga di sini walletnya, nggak apa-apa. Itu dia kayaknya melakukan aksi jual terus-terusan, dan kayaknya dia punya semacam bot sell seperti itu. Itu sudah diinvestigasi salah satunya oleh salah satu holder kami yang paham mengenai SC dan lain sebagainya. Namanya Om Winarto Chen. Kebetulan tadi juga dia berdiskusi langsung ke kantor kami, begitu ya. Nah, wallet nakal inilah yang terus-terusan melakukan aksi sell. Sekali lagi, wallet nakal inilah yang terus-terusan melakukan aksi sell. Kalau dari bot resmi yang ada pada SC kami itu udah di-set, dia akan muncul 30:1. Jadi sampai di intensitas segitu jarangnya gitu. 30 transaksi dia baru ada satu kali, dan dengan nominal yang kami set saat ini kecil sekali gitu. Nah, validitas dari klaim saya ini bisa dibuktikan dengan membedah smart contract-nya langsung gitu. Jadi di smart contract itu kan nanti akan ada wallet kami, wallet resmi dev seperti apa, nanti bisa dipelajari di situ. Saya juga akan share di sini wallet yang sudah diteliti oleh salah satu holder kami, Om Winarto Chen, di Dex Capital ini, agar semuanya nanti clear dan transparan. Nah, selain itu tim juga saat ini sedang melakukan upaya untuk memblacklist wallet tersebut. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat wallet tersebut tidak lagi meresahkan kita semua. Dan satu yang paling penting adalah seperti janji saya tadi, kita akan kembali menjemput ATH kita sebelumnya. Gitu ya. Nah, jadi nggak perlu. Kan pertanyaannya seperti ini, Om Ramadan. Kan sempat juga banyak juga holder yang mengeluhkan. Jadi apa tuh dengan konsep sistem smart contract yang udah dimodify sama tim BB Bali, itu kan anti dam karena para hills itu dia tidak bisa ngejual dalam jumlah yang banyak, setuju nggak? Sehingga dibatasi. Nah, itu kok bisa hilnya dia bisa menjual seperti itu, Om Ramadan? Apakah mungkin ada dalam satu waktu itu dibuka dengan teks normal apa gimana tuh? Enggak, teksnya masih terus, itu kan bisa di scan ya pakai aplikasi scanner. Teksnya memang masih kami set seperti sebelumnya, dan saat ini belum kami turunkan, menunggu Cryptonesia Swap seperti tadi saya bilang. Tapi mungkin dia melakukan, karena sekarang kan bisa di Pancake Swap itu tidak bisa melakukan sell, tapi di aplikasi ketiga seperti Pucoin itu bisa tembus. Pucoin terus bisa itu. Bahkan Bang Jos TV itu udah melakukan nge-share video untuk cara menjual Baby Bali, bisa dicek di YouTube gitu. Jadi itu bisa menggunakan Bok Finance kalau nggak salah, Bok Finance lalu Pucoin itu bisa tembus di sana. Memang kalau di PCS udah nggak tembus. Nah, sejauh ini SC kami lakukan penanggulangannya hanya di PCS karena kami belum tahu ternyata bisa ditembus di luar PCS gitu. Tapi setelah adanya kejadian ini, kami akan evaluasi, dan tim juga memang sudah bergerak untuk membatasi nantinya pergerakan-pergerakan liar di luar PCS gitu, supaya nantinya bisa dilakukannya di Cryptonesia Swap saja. Oke, terima kasih penjelasannya lengkap sekali, Om Ramadan. Oke, selanjutnya ini yang kita tunggu-tunggu, teman-teman. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman admin urutkan bagi yang angkat tangan pertama tadi dengan koalisi. Ya, teman-teman, kalau bisa pakai PP yang asli, dan kita kenalan di sini ya. Bagi yang berkenan sih, kalau nggak mau berkenan nggak apa-apa ya. Kita di sini kan saudara gitu loh. Tapi kalau bisa prioritaskan yang ada PP-nya. Oke, mungkin dari Rahmat Andika, silakan Bu Rahmat. Iya. Pertanyaannya. Selamat malam untuk semuanya. Iya, malam Om Rahmat. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Om. Langsung aja pertanyaannya satu aja Om ya, karena banyak soalnya Om. Oh iya. Pertanyaan yang terbaik. Ya, silakan Om. Iya, terima kasih. Tadi Pak Dur sudah menjelaskan poin 1 sampai 5, dan yang sangat poin 5 itu yang masukkan dana jika ada lalu ambil sesuai kebutuhan. Itu sangat menarik sekali Pak Dev. Belum ada yang sampai menjangkau itu. Halo? Ya. Oke, lanjut. Ini Om Rahmat mau bertanya atau mau ngasih apresiasi masukan Om? Lalu yang saya mau tanyakan adalah Ya, halo? Rahmat, langsung ya, aja Om. silakan Mas. Langsung ya. Ya. Iya, yang saya tanyakan adalah bagaimana proyek
bersama para merchant-merchant yang sudah bekerja sama dengan Baby Bali. Lalu apakah proyek itu bisa menjangkau para holder-holder baru atau holder yang dari luar negeri? Udah, itu aja. Terima kasih, Om Rahmat. Pertanyaannya. Iya. Langsung aja, Om Ramadan. Ya, jadi semua partnership kami, merchant-merchant tersebut tentunya masih berjalan dan masih berlangsung. Masih berjalan dan masih berlangsung di seluruh merchant-merchant yang sudah kami umumkan. Itu promosi yang kami tawarkan valid dan bisa dirasakan oleh seluruh holder kami. Syaratnya pun masih sama, minimum hold Baby Bali senilai $60 dan bisa merasakan benefit-benefit tersebut. Gitu. Upaya kami untuk memperluas cakupan dari promo tersebut supaya bisa dirasakan oleh lebih banyak holder juga adalah memasang banner-banner kami di merchant-merchant tersebut. Jadi kami kebetulan pas terakhir ke Bali, kami menaruh banner-banner tersebut di Hard Rock, di Pandansari Watersport, di La Plancha, kemudian di Swiss Bell Hotel, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oke, gimana? Bisa menjawab? Tambahan lagi. Ya, silakan. Dari sektor pariwisata tersebut, lalu bagaimana respon terhadap pengunjung itu? Apakah ini Baby Bali apa sih? Lalu, nah seperti itu, apakah ada daya tarik sehingga masyarakat ingin berinvestasi di situ? Oke. Jadi banyak kami menerima banyak feedback positif, utamanya dari para merchant kami. Bahkan salah satu yang terbesar adalah dari Pandansari Watersport, karena kebetulan diskon yang kami berikan di sana memang benar-benar besar, 50% gitu ya, terbesar di antara merchant-merchant kami lainnya. Jadi Pandansari Watersport memberikan feedback positif sekali bahwa banyak holder Baby Bali yang memanfaatkan promo tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Ya, segitu dulu Om Rahmat ya. Terima kasih. Teman-teman yang lain ya. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya Om Rahmat, Andika. Ya, salam kenal. Oke. Om Rifki. Ya. Silakan Om Rifki. Saya ada 2 pertanyaan nih Om Ramadana, mungkin bisa mewakili. Om Rifki on cam dong, Om. Saya lagi di rumah Om Bling, di kantor. Oke. Ya, perkenalkan Om Ramadana, saya Rifki, dan kebetulan saya juga seorang dev gitu. Saya prihatin juga dengan Baby Bali, banyaknya komentar-komentar negatif di luar sana gitu. Yang saya ada 2 yang jadi pertanyaan nih dari presentasi yang Om Ramadana sampaikan tadi. Pertama itu satu, Om Ramadana menyebutkan dana talangan itu. Kalau boleh tahu, agar tadi kan Om Ramadana bilang kita membuka agar transparan, itu bisa dibuka nggak? Maksudnya dana itu bersumber dari mana gitu? Itu satu. Yang kedua ini yang Om Ramadana bilang kan tadi akan menciptakan hype serupa seperti tanggal 27 November. Sedangkan tanggal 27 November itu saya perhatikan BB itu naik chartnya tinggi sekali itu karena CMC gitu. Jadi kalau misalnya di luar event CMC sih sepertinya akan sulit gitu. Apalagi yang Om Ramadana nyebutkan mengubah strategi dari yang tadinya menyewa influencer kripto diubah menjadi billboard gitu. Saya rasa itu bisa dikatakan sangat sulit untuk menyampai new ATH gitu. Oke. Gitu. Hanya 2 itu aja mungkin bisa mewakili Baby Bali dan kebetulan juga Baby Bali. Oke, yang pertama dana talangan itu sudah kami sampaikan beberapa kali di visi internal Baby Bali pun gitu ya. Salah satunya adalah dari presale yang kami lakukan gitu ya. Bahkan ketika presale masih berlangsung pun kami juga sering mengadakan visi dan sudah dijelaskan di sana. Salah satunya di sana. Dan perlu diketahui bahwa pada tanggal 27 November itu pun ketika FJB masih beroperasi dan kami menyerap arus sell selama seharian di tanggal 27 November tersebut, itu dana yang kami keluarkan juga miliaran juga untuk membuyback arus sell-nya.
Jadi 37 juta dolar market cap di hari itu tidak terjadi begitu saja, tapi merupakan butterfly effect, begitu ya, butterfly effect dari segala arah, termasuk di dalamnya karena kami menyediakan miliaran rupiah untuk menyerap arus sell-nya di tanggal tersebut. Jadi benar-benar supaya chartnya evergreen, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua tentang tanggapan melakukan event sejenis. Kalau itu kan sifatnya adalah opini Mas Rifki Anugrah pribadi. Kalau saya sebagai dev, tentunya optimis kami dapat melakukannya kembali. Karena kami memiliki 16.000 lebih holder sejauh ini. Dan member Telegram kami pun ada 12.000 holder yang aktif dan setia tentunya. Jadi dengan perpaduan promosi dan marketing kami yang tepat, lagi-lagi yang tepat, yang simultan begitu ya. Saya menyebutnya paket karena itu adalah sekumpulan komponen yang dijadikan satu, bukan hanya satu gitu, bukan hanya satu hal yang kami lakukan. Bahwa tanggal 27 November itu pun bukan terjadi semata-mata karena CMC di hari sebelumnya, bukan, tapi karena sepaket plan yang kami sudah rencanakan dan efeknya bertubi-tubi. Begitu. Jadi karena kami sudah melakukannya dan kami melakukannya bukan hanya di 27 November tapi juga sebelumnya event Buy More Together itu yang sama suksesnya juga, kami percaya kami akan bisa mengulanginya kembali. Begitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Om jawabannya. Terima kasih Om Rifki ya. Nah, cuma ini menarik Om. Itu kan ya saya pribadi ngelihat sih ini luar biasa ya golden moment kemarin itu Om Ramadan. Nah, cuman kan sepengetahuan saya itu kan dari smart contract MBB Bali itu kan diaudit sama sertiknya Om Ramadan. Terus nanti itu nggak akan berdampak nanti sama hasil sertiknya nanti Om Ramadan. Ya, kami sudah melakukan audiensi dengan perwakilan sertik representatif mereka, Mr. Larry. Untuk detailnya nanti mungkin Pak Derang CFO kami karena yang bersangkutan selalu kontak dengan Pak Derang. Mereka tidak bermasalah dengan itu dan kami sudah konfirmasi mengenai itu. Mereka justru bermasalah dengan food yang bertebaran di luar sana, gitu ya. Nanti detailnya mungkin Pak Drang bisa tambahkan. Jadi sekali lagi saya tekankan, mungkin screenshotnya bahkan bisa dikirim di sini mungkin Pak Drang. Bisa ya. Om Drang bisa ditambahkan ya, Om? Saya kirim ya. Ya, silakan Om. Ya, jadi tidak perlu risau karena perwakilan sertiknya sendiri memahami itu, justru dia concern mengenai food yang bertebaran di luar sana, begitu. Oke, Om Derang mau menambahkan Om? Ya, sebentar ya. Ini saya kirim screenshotnya dulu. Ya, intinya pada waktu itu kita juga sudah komunikasi dengan Larry ya, Mr. Larry, dan kita sampaikan bahwa kita ada event untuk mensukseskan event ini. Detail-detailnya juga sudah saya sampaikan kepada beliau. Beliau juga sudah paham sebetulnya. Nah, yang seperti disampaikan sama Pak CEO tadi, bahwasanya beliau hanya menyampaikan bahwasanya ada food dari grup global juga menyampaikan kepada mereka, tapi itu tidak masalah karena mereka sudah tahu detail di dalam smart contract yang ada di smart contract terbaru kita, kayak begitu. Jadi dari smart contract tersebut tidak ada perihal-perihal yang mayor yang mereka temukan, begitu. Dan sampai saat ini masih terus dilakukan audit, begitu. Dan kita masih menanti hasil yang diaudit oleh tim sertik begitu kurang lebih. Jadi kami tidak mendapat gambaran bahwasanya yang kami lakukan ini akan berdampak negatif terhadap smart contract yang sedang diaudit oleh sertik, kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Om Derang. Ya, semoga aja harapannya semua dilancarkan karena kan itu salah satu put di luar sana kan juga rame ya. Mungkin Om Ramadan juga lihat ya. Jadi kan istilahnya takutnya nanti itu berdampak terhadap penilaian dari smart contract BB Bali sendiri gitu loh, seperti itu. Oke, terima kasih tambahannya Om Derang. Mungkin selanjutnya ada Om Chen, silakan Om Chen. Open mic-nya Om. Kalau berkenan bisa lihat wajah ganteng ini dan biar kenalan langsung.
Silakan Om Chen. Selamat malam Om Bli, Om Ramadan Malam. dan tim Baby Bali. Selamat malam Om Chen. Izin bertanya lah ya. Iya Sebelum dong. bertanya saya ucapkan selamat dulu untuk Baby Bali yang sudah mendapatkan kepercayaan dari para holder, dan selamat juga. Tadi saya baca di Pinet tuh udah ada charity tuh 375 juta ya untuk Iya, Semeru betul. ya Pak ya. Betul. Keren banget. Saya baru lihat charity sebesar ini di token Indo. Nah, terkait itu Pak, jadi saya mau pertanyaan nih. Jadi bagaimana ya tata kelola wallet charity itu? Nah, maksud saya, apakah holder itu mengetahui address wallet charity, dan apakah dan apa saja itu yang dapat dari mana saja alokasi dana itu, dan apa saja aktivitas yang terjadi di wallet itu. Nah, maksud saya, apakah holder itu mengetahui? Itu yang pertama sih Pak. Nah, Oke. saya boleh kedua ketiga nggak? Saya sambung Oh, nggak boleh ya pertanyaannya. Om. Satu Nggak aja boleh Om, ya? soalnya teman-teman udah banyak banget loh menunggu di bawah Om. Oke. Berarti itu ya, jadi saya validkan pertanyaannya. Baik. Dapat alokasi dari mana aja wallet charity itu, dan apa saja aktivitas yang dilakukan, dan apakah holder mengetahui akan itu gitu. Itu pertanyaannya, Bli. Oke. Terima Baik. kasih. Terima kasih, menarik sekali pertanyaan Om Chen. Silakan Om Ramadan. Oke, baik. Jadi itu sudah kami kampanyekan sejak masa pre-relaunch. Jadi sejak sebelum relaunch, kami sudah katakan bahwa dalam tokenomic terbaru SC kami 2,5% di dalamnya itu kami akan sumbangkan, dan kami akan sumbangkan melalui lembaga amal kitabisa.com untuk menjamin transparansi penyaluran dana tersebut gitu. Nanti reportnya pun kami akan umumkan dan pin tentunya di grup internal kami. Jadi memang jawabannya sudah kami umumkan, dan dananya berasal dari 2,5% setiap transaksi yang terjadi di Baby Bali. Entah itu buy dan sell, semuanya masuk ke dalam wallet tersebut. Saya minta Pak Derang sebagai CFO juga di announce saja di sini, di share aja wallet charity kami. Begitu, biar semuanya tahu bahwa itulah wallet charity kami, ada dalam tokenomic kami, sudah kami kampanyekan juga sejak masa pre-relaunch SC terbaru kami. Kurang lebih begitu. Itu saya dengar kan juga kerjasama sama Yayasan Kitabisa juga, oh ya, Om Ramadan. Betul. Kami melakukan kerjasama dengan Kitabisa. Jadi Kitabisa itu sudah lama ya, ada, memang mereka adalah lembaga crowdfunding untuk menyalurkan berbagai macam bantuan gitu. Nah, khusus kali ini kami menyalurkannya untuk penanganan korban bencana erupsi Gunung Semeru begitu. Oke. Silakan Om Derang. Ya, ini saya kebetulan forward tadi yang pengumuman kita untuk dana charity itu masuk, cuman ke hapus langsung sepertinya ke grup. Coba DM ke Mas Eko boleh, ke Widya 13 Ya, tadi. Ya, jangan di-share. Oke, sambil menunggu itu mungkin seperti itu Om Chen, kira-kira bisa menjawab Om? Om Chen udah jelas ya, Om Chen ya? Jadi gini Bli, itu gimana? ya udah diinfokan sebenarnya 2,5% waktu kita kibar bendera pakai pesawat itu kan, yang waktu presentasi sebelumnya ada tahu. Nah, maksud saya itu gini, proses terjadinya itu seperti apa? Maksudnya dari transaksi buy dan sell itu seperti apa? Tapi saya nunggu Bang Derang dulu deh kirim addressnya biar mungkin saya ngerti kan kita blockchain. ya, maksudnya terkumpulnya dana tersebut itu dari mungkin pemotongan tax 2,5%, apa dari kesadaran diri para holder untuk memberikan bantuan khusus untuk yang Gunung Semeru gitu Om Derang. Itu sebenarnya sambungan pertanyaannya gini Bli. Kemarin kan sebenarnya kan ditambahkan wallet charity waktu di presentasi sebelumnya di Dex Capital kan, ada tambahan teks untuk charity. Nah, di pertengahan jalan kan ada penambahan teks. Nah, sebenarnya sambungannya alokasinya tambahan teks itu kemana sebenarnya itu sih. Jadi alokasi tambahan teks itu kemana? Bukan. Oke, jadi silakan, jadi saya jelaskan ya. Jadi itu adalah wallet charity yang pure wallet charity yang 2,5% itu yang terkumpul sejak tanggal 19 November sampai hari ini. Begitu.
Jadi itu murni memang wallet yang terdaftar dalam tokenomic kami yang sudah kami kampanyekan sejak masa sebelum pre-relaunch. Nah, mungkin maksudnya gini, mungkin Om Ramadan, mungkin saya tambahin ya. Kalau salah, kalau dikoreksi Om Chen ya. Oke. Nah, itu kan dari yang yang kedua Om Ramadan, itu Ya. kan yang membedakan dengan yang sebelumnya kan BB Bali menambahkan yang namanya charity kan gitu. Betul. Di mana waktu itu kan 2,5% itu bakal dialokasikan untuk charity yang kerjasama dengan Yayasan Kita Bisa. Betul. Nah, cuman kemarin kan ada yang program Golden Moment dan sampai hari ini juga belum dinormalkan juga masalah Betul. tax yang sampai 40% kan, 50%. Nah, Betul. mungkin Om Chen, itu sisa Baik. apa nama tuh yang tax itu kemana? Nah, seperti Oke. itu. Silakan. Oke. Ya. Salah satunya nanti akan dipersiapkan ke dana talangan dalam Cryptonesia Swap. Tapi yang sudah berbentuk BNB itu masih sedikit. Jadi sistem dari tadi kan saya bilang bot sell yang benar-benar punyanya SC tersebut itu masih kami slow mode gitulah. Dengan rasio 30:1, bahkan sekali dia melakukan sell pun itu kecil sekali untuk supaya ngebuat harga kita nggak semakin dump gitu. Jadi keran sell-nya dia sendiri mampet. Nah, tax yang besar itu saat ini kemana? Masih dalam bentuk token BB lebih banyaknya. Karena kan dia harus dijual lagi. Mekanismenya kan seperti itu ya. Jadi begitu ada transaksi, nah tax ini berkurang gitu ya, sesuai nominal tax-nya. Yang kami dapatkan dalam bentuk tokenomic itu adalah token BB-nya. Token BB-nya bukan BNB-nya. Nah, baru dia sell dulu gitu kan mekanismenya. Jadilah BNB gitu. Nah, karena saat ini kami set si bot sell tersebut dalam rasio 30:1 dan itu juga kecil sekali, bisa dilihat kok di smart contract kami, bisa diaudit juga. Maka ya masih dalam bentuk token BB banyaknya gitu, tax tersebut. Bisa dibuktikan sendiri, silahkan. Oke, terima kasih tambahannya Om Ramadan. Ya. Kira-kira sudah agak jelas ya Om Chen ya? Gini beli, izin. Gimana? Itu udah di-share dari sama Om siapa ya? Om Derang ya. Om Derang. Untuk wallet charity yang ujungnya 763. Nah, saya lihat wallet itu nggak steril ya beli ya. Karena izin bener ini bukan ngevote ya teman-teman holder yang keren-keren. Aku bertanya kritis, memang Ya, emang dasarnya gitu. Nah, saya lihat di transaksi itu ada pembelian buff Dogecoin, ada pembelian tokenoid. Jadi wallet itu sebenarnya nggak steril ya, karena ada transaksi beli tokenoid, token dari Indonesia tuh ada MetaDoge, terus ada buff Dogecoin. Nah itu sih sebenarnya itu baru di share tuh, langsung saya tracking, makanya by data aja deh, karena holdernya kan takut nih, ntar disangka folder, makanya saya tanya langsung sama Om Ramadan biar jelas gitu. Itu halo. Ya, silakan Om Derang. Om Chen, ya maaf kebetulan ini masuk dalam job desa ya, karena saya yang pegang ya. Oke, nah, pada saat itu kita memang sedang akan melakukan relaunch dan kita memerlukan beberapa wallet pada saat itu untuk merelaunch karena kita kepepet, jadi kita menggunakan wallet yang ada, oke? Kemudian Om juga bisa track di situ transaksi itu berlaku sebelum atau sesudah gitu ya kan? Bener ya, tanggal 19 atau tanggal 20 kita relaunch. Di situ mulai masuk transaksi dari tax begitu. Kemudian yang tidak steril tadi transaksinya di tanggal berapa kan gitu. Tadi Om juga bisa bilang bisa di track begitu ya. Udah dijelasin aja tanggal berapa gitu ya. Jadi saya kira bukan permasalahan ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih tambahannya Om Derang. Ya, mungkin nanti kalau misalnya Om Chen misalnya pengen tahu lebih jauh, bolehlah nanti bisa DM-an sama Om Derang ya. Karena kan beliau yang mengendal masalah wallet ini. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Makasih banyak beli Om Ramadan, sama-sama Om. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan admin berikutnya siapa nih? Monggo, langsung aja buka mic-nya. Halo, selamat malam. Ya, malam. Silakan Om Dak Poci. Ya, silakan Om. Boleh kalau mau on cam Om, sekalian kita kenalan Om. Gimana beli? Boleh kalau mau on cam sekalian kenalan boleh, tapi kalau nggak apa-apa gitu loh. Kan kalau berkenan.
biar sekalian kenalan langsung Om, sama Om Dep, sama Halo. saya juga kan bagi tuan rumah. Oke, thank you Om Dak Poci. Silakan langsung Selamat pertanyaannya malam. Om Dak. Ya, Malam-malam. selamat malam Om Dev. Ya. Mungkin saya mau nanya sedikit saja sih terkait dengan refleksi nih. Seandainya nanti Cryptonesia ini launching, otomatis kan Om Dev tadi kan menjelaskan terkait dengan dana talangan. Sinkronisasi terhadap PCS kan harus ada namanya buy and sell untuk perputaran refleksinya yang 2,5%, sorry, 2,5%. Nah, kalau menurut Om Dev nanti seandainya Cryptonesia dilaunchingkan, apakah itu 2,5% kan otomatis kan evergreen, targetnya dari Baby Bali, otomatis reflection kan tidak ada lagi nanti itu Om. Apakah mungkin ada di staking kan ke koin lain seandainya ke depannya plan-plan dari Om Dev biar lebih bagus juga, lebih bagusnya NFT-nya juga bisa pay to earn Om. Jadi percuma sudah dibuat tapi nggak ada ininya, kan bisa jadi marketing bagus itu Om. Oke, thank you. Oke, menarik sekali Malam. pertanyaan dan masukannya. Silakan Om Ramadan. Ya, jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi cara kerjanya adalah tetap menjadikan PancakeSwap sebagai router, gitu ya. Tetap menjadikan PancakeSwap sebagai router. Jadi nanti refleksinya akan tetap diterima dari setiap transaksi yang berlangsung. Kurang lebih begitu. Nah, kami juga menyiapkan metode untuk membuat staking. Sudah kami announce juga beberapa kali. Itu sudah memang kami rencanakan. Tapi tidak berbarengan dengan Cryptonesia Swap launchingnya. Jadi itu nanti sifatnya akan akan ada updatean. Kita sedang develop program staking juga. Mudah-mudahan secepatnya bisa kami launching juga, begitu ya. Dan metodenya unik juga nantinya. Beda juga stakingnya nanti di Baby Bali. Itu satu. Kedua, ya mudah-mudahan NFT Play to Earn kita bisa kita launching juga. Tapi hampir pasti kalaupun itu terjadi, ya itu akan ada di 2022. Harapan kita, roadmap kita tuh prioritasnya saat ini kami concern betul untuk menjemput ATH kami kemarin. Itu prioritas nomor 1. Kemudian Cryptonesia Swap lahir disambut dengan Probit. Nah, setelah Probit kita akan secara regular menargetkan 1 bulan sekali atau maksimal 1,5 bulan sekali untuk listing di checks baru. Dan salah satu yang ingin jadi target utama kami adalah Huobi. Itu juga yang jadi alasan kenapa kami milihnya Probit, karena Probit adalah afiliasi dari Huobi. Dan Probit sendiri itu base-nya di Korea, di mana Korea adalah salah satu penyumbang turis terbesar di Bali. Jadi nama Bali itu kalau di orang Korea sudah populer, sudah familiar bagi mereka. Kemudian dilanjut dengan Huobi yang adalah dari China. Itu akan jadi perpaduan yang sempurna karena China juga menjadi kontributor besar bagi turis-turis yang ada di Bali. Begitu. Dan Huobi itu kalau nggak salah saat ini peringkat ketiga dunia ya, exchange terbesar. Mudah-mudahan secepatnya 2 bulan atau 1,5 bulan ke depan kita bisa listing di sana. Amin. Luar biasa. Ini update-nya dari Om Dep nih. Gimana Dak Poci? Ada tambahan? Saya rasa udah cukup jelas ya. Kalau menurut saya sudah sih Om. Saya juga dari awal memang belum ada jual. Oke, kalau luar biasa menurut nih. saya memang masih bagus ini ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Om Dak Poci. Ya. Oke, selanjutnya silakan langsung aja. Open mic-nya, langsung pertanyaannya. Silakan. Minta tolong teman-teman admin. Halo. Ya, silakan. Sebutkan namanya Om. Om Eli. Halo. Halo. Ya. Halo. Oh ya, Dulu nih. Oh ya, jadi saya mau nanya. Bukan nih. Ini koin Baby Bali kan? Ya. Oke. Jadi kira-kira ada rencana nggak Pak untuk invasi bisnis juga ke Sumatera? Soalnya saya tinggal di Sumatera. Ada. Tapi yang saat ini sudah ada dalam list head pariwisata kami itu Jogja dulu, Jakarta, Puncak, Bandung. Itu dulu. Jadi mungkin menyusul setelahnya ke Sumatera ya Mbak ya. Tepatnya di mana Sumateranya? Di Palembang Pak. Oh di Palembang, Iya.
Nanti mungkin ke chapter selanjutnya kita akan mulai melirik ke area Sumatera dan khususnya Palembang. Doain aja mudah-mudahan secepatnya bisa membuat partnership di sana. Oke, makasih Pak jawabannya. Iya, Sama, jadi makasih, tambahan Mbak Dewi. informasi juga sekitar minggu depan Teh Desi, Kepala Pariwisata kami juga akan kembali safari ke beberapa tempat, Lombok, lalu Jogja dan beberapa kota lain. Mudah-mudahan dari sana kita bisa mendapat belasan atau puluhan partnership terbaru. Oke, Oh, ya. terima kasih Semangat pandangannya. Pak. Ya, Ya, terima kasih. silakan dari Om Salmon. Nunggu Om. Tadi tak bertahan Malam sama semua. Om. Mbak Eli. Malam. Selamat malam Om Ramadana, Om Drang. Om Wah, Salmon, selamat malam Om. Ya luar biasa nih. Baby Bali langganan sama di sini. Oke, saya cepat aja. Saya hanya ingin memberikan sebuah masukan, semoga bisa menjadi sebuah pertimbangan bagi tim Baby Bali. Tadi di jalan kan tadi kan mendengar tentang ada Wales yang menjual, terus kemudian ada rencana untuk di blacklist. Kalau koreksi kalau misalnya yang saya dengar itu salah, mungkin akan dipertimbangkan seperti ini Om. Kan Reflection kan sudah ada maksimum supply untuk dijual, lalu kemudian ada tax yang sudah dinaikkan. Saya rasa punishment atau misalnya punishment untuk penjualan bagi holder dari awal itu sudah cukup berat sih. Saya rasa sih seperti itu. Kedua, mereka juga holder yang dari awal yang mungkin sudah menunggu 1 bulan lebih yang tidak melakukan transaksi di FJP, kan seperti itu. Di mana mereka juga masih bisa patut dipertimbangkan sebagai holder sejati Baby Bali, kan seperti itu. Di sini mungkin bisa menjadi pertimbangan kawan-kawan tim Baby Bali. Artinya memang saya setuju kalau misalnya ada sebuah sistem governance yang sudah dilakukan oleh Baby Bali, itu kemarin seperti kenaikan tax sampai 40%, itu berdasarkan sistem voting. Bagi yang mengikuti ya silakan, itu akan menerima atau misalkan berdebat pada saat penyelenggaraan voting tersebut. Terus kemudian ini gerobak tahu bulat yang nggak mau pindah-pindah di depan saya terus. Kayaknya masih diborong dulu nih tahu bulatnya, bosan pindah dia. Jadi buat teman-teman, sistem governance untuk Baby Bali itu sudah lumayan baik. Sisa teman-teman yang mungkin merasa kecewa, itu harusnya lebih update, up to date untuk melaksanakan lebih aktif dalam grup Baby Bali. Tapi ada saran juga untuk sistem governance, yaitu mungkin sebelum melakukan governance sistemnya atau misal votingnya, mungkin harus ada pengumuman dulu, lalu kemudian harus ada pengumuman berapa hari baru adanya eksekusi, sehingga ada spare waktu yang bisa dibaca atau dilihat bagi mereka yang tidak mengikuti sistem voting tersebut atau penyelenggaraan tersebut. Itu saran dari saya. Di mana, ada lagi satu, saran terakhir saya. Om Ramadana, mungkin ini saya kritik sedikit pedas dan tim Baby Bali. Selama berminggu-minggu ini, teman-teman tim selalu terfokus bagaimana menjelaskan tentang sistem reflection. Sistem evergreen dan etc. Yang dimana itu kalau menurut saya boleh ambil kesimpulan itu lebih banyak mengurusi tentang harga. Jadi saya cuma minta sama tim Baby Bali dan teman-teman yang lain, apabila sudah decision, ya laksanakan saja. Yang penting proyeknya jadi, sehingga proyek tidak akan ketinggalan. Dan proyek itu kan seperti Cryptonesia ini kan bisa untuk menetralkan rencana Om Ramadana adalah Cryptonesia Swap ini bisa untuk menetralkan atau membantu reflection yang tadinya yang jadi permasalahan atau isu food ini. Nah, kalau itu terjadi, itu bisa dilakukan ya, kejar Om Cryptonesia Swap-nya lebih cepat. Biarkan saja mereka yang bergelut di lapangan tentang masalah reflection, karena itu tidak akan habis selesai. Karena saya ambil contoh, kalau kita hold, ya kan, baik itu holder baru yang nyangkut di atas, tapi Om lebih concern ke mereka, Om harus berkira juga holder lama, yang nge-hold sudah lama. Gitu loh, yang mereka punya harapan ini cepat terrealisasi. Nah, ini harus jadi sebuah pertimbangan buat tim Baby Bali. Jadi mohon maaf Om, mungkin sedikit pedas soal itu.
karena sudah seminggu 2 minggu ini saya memperhatikan dari Bali lebih banyak bicara soal how to make the price better. Tapi sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi itu adalah project yang akan menentukan harga. Harga akan menjadi project gitu. Seperti itu, Om. Terima kasih, Om. Selamat malam. Terima kasih banyak, Om Salmon. Luar biasa saran dan kritik pedasnya. Silakan mungkin dari Om Ramadan ada tanggapan. Terima kasih banyak Om masukannya, sarannya. Ya, jadi tanggapan kami sih sebetulnya kalau untuk akhir-akhir ini kami concern ke harga, karena kebetulan produk yang sedang kami develop dan sebentar lagi insya Allah kami rilis itu memang adalah di bagian kriptonya. Gitu, seperti yang selalu saya katakan dari awal, Baby Bali ini kan menggabungkan dua entitas bisnis sekaligus. Yang pertama adalah sektor kriptonya, yang kedua adalah bisnis di sektor pariwisata. Begitu, sektor pariwisata dihandle oleh PT API, PT Algoritma Pesona Indonesia, kemudian PT kriptonya itu di bawah naungan PT FLA, Fantasia Logam Algoritma. Nah, jadi kedua entitas bisnis ini memang punya core-nya masing-masing dan punya gameplay-nya masing-masing. Nah, kenapa akhir-akhir ini kami fokus di harga dan lain sebagainya? Karena kebetulan yang mau kami launching sebentar lagi adalah menyangkut core atau inti dari sektor kriptonya, yaitu adalah Cryptonesia Swap. Gitu. Nah, kami membutuhkan simulasi, kami membutuhkan input begitu ya, untuk menyempurnakan produk yang sedang kami development, yang saat ini bisa dikatakan 95% runningnya, tinggal 5% lagi kami bisa launching, begitu. Termasuk salah satunya adalah penyelenggaraan event Buy More Together di tanggal 27 kemarin. Itu merupakan salah satu rangkaian dari simulasi kami untuk mendapat gambaran real ketika Cryptonesia Swap kami nanti jadi. Begitu. Nah, makanya akhir-akhir ini kami concern di bidang itu karena memang yang mau kami launching adalah produk di sektor kriptonya. Kurang lebih begitu sih Om Salmon. Oh ya, oke. Baik, saya mulai mengerti yang dimaksud Om Ramadana. That's why sibuk untuk ngurusin sirkulasi perputaran supply yang terutama dengan harga kayak seperti itu. Oke, terima kasih. Betul. Tapi tetap masukannya kami sangat apresiasi sekali. Dan salah satu bentuk apresiasinya adalah minggu depan insya Allah head pariwisata kami Teh Desi akan memulai kembali safarinya ke beberapa titik sekaligus yang insya Allah dari sana kita mendapatkan banyak partnership terbaru untuk mensupport Project Real Baby Bali di sektor pariwisata. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Om. Sama Om Salmon. Oke, selanjutnya ada Om Aditya Rahadan. Silakan Om Aditya Rahadan. Iya, selamat malam Om Ramadana, Om Bli ya. Saya ini sekali excited lah dengan Baby Bali ini, luar biasa hype-nya, cepat sekali naiknya, tapi ya memang pengendaliannya seperti agak kurang ya Om ya. Jadi begini, harga terlalu cepat naik mungkin ya. Jadi mungkin terlalu cepat naik sehingga mindset dari teman-teman holder atau mungkin yang ini bukan holder ya, saya rasa ini kebanyakan trader ya, istilahnya karena spekulan ya Om. Itu saya lihat, jadi mereka tiba-tiba ya pengen kalau udah itu segera take profit, nah itu yang mendapatkan dan rata-rata mereka langsung akan menjual dan hampir semuanya. Tadi saya setuju Om Ramadana tentang membangun culture ya, membangun culture dari para holder lah. Istilahnya ini kan saya rasa harus seperti tadi Om Salmon saya sebenarnya agak setuju ya, istilahnya project dari Baby Bali harus lebih ditekankan dari segi marketingnya sehingga orang-orang holder itu lebih percaya sehingga mereka itu tidak cepat untuk menjual karena nextnya itu ada sesuatu hal yang lebih besar lagi. Saya rasa itu menjadi sebuah solusi agar tidak seolah-olah menghambat orang untuk menjual, tetapi juga mempertahankan mindset bahwa ini akan lebih bullish atau lebih to the moon lagi gitu. Itu saya rasa itu hanya masukan Om Ramadana. Mudah-mudahan ini Baby Bali lebih mantap lagi ya gitu ya. Terima kasih semuanya. Oke, sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan monggo. Terima kasih banyak Om.
Silakan langsung di open mic-nya nggih. Halo, selamat Fernandes malam Adriano. Ya, silakan Om. developer Baby Belly, Ramadan R dan Halo. admin Oh, ada dua ini ya? Dev Capital. Ya, langsung Saya aja mau Om. nanya nih, Om Adriano. saya menanya kepada developer Baby Belly. Satu, berapa SP Cryptonesia Swap DEX asal Indonesia dan apakah lebih murah daripada PancakeSwap atau Uniswap? Itu satu. Yang Satu kedua, aja, Bro. Satu aja, Bro. Ya udah itu aja dulu. Soalnya udah banyak yang nunggu nih, biar gantian ya. Oke, thank you. Ya udah itu aja dulu. Lanjut, langsung Terima kasih. aja Om Ramadan. Oke, tax sale-nya nanti akan kami buat sama dengan di PancakeSwap, jadi 14%, tax buy-nya akan kami turunkan. Nah, nominalnya nanti akan kami announce, yang pasti akan sedikit kami turunkan dari 14%. Yang perlu digarisbawahi adalah tax akan kami kembali normalkan ke angka 14% dalam waktu dekat. Enggak, maksud saya gini, berapa SP Cryptonesia DEX yang PancakeSwap itu, yang masuk ke Cryptonesia Swap gitu, Min. Iya, Itu yang iya itu. SP sale-nya 14%, kemudian nanti buy-nya akan sedikit kami turunkan, tapi berapa nominal persisnya akan kami announce di grup kami dan akan kami pin. Itu SP-nya. Oh yaudah, makasih ya, Min. Ya, terima sama-sama kasih Pak banyak, Om Fernandes. Adriano. Silakan langsung Om Niko Julio, langsung open mic. Silakan Om. Ya, Ya. selamat malam Om Ramadana, beli Ya, Ya, malam Om. Om. bendera. Ya, salam kenal, saya Niko Julio dari Bali. Ya, Oh, jadi oke. ada koin namanya Baby Bali, saya langsung interest karena saya benar-benar saya merasa home di Bali ya. Oke. Nah, tadi saya sempat agak miss soalnya dengar penjelasan karena ada tamu gitu ya. Nah, tadi sempat juga terjawab pertanyaan saya, apakah nanti ke depannya ada staking, farming, dan itu sudah terjawab ya. Nah, mungkin ada pertanyaan berikutnya dari saya, apakah nanti ke depannya, ini kan lagi tren juga masalah robot gitu ya, apakah nantinya di Cryptonesia ini akan ada robot yang memang lagi trending gitu ya. Terus kemudian apakah nanti misalnya orang dari holder-holder ini ingin menawarkan Baby Bali, ada kode referral yang mungkin mereka dapat commission dari situ sehingga lebih membuat Baby Bali ini semakin imun gitu ya, semakin lebih banyak dikenal masyarakat luas dan bahkan ke seluruh dunia. Oke, terima kasih Om Niko. Ya, saya lengkap langsung aja Om Ramadan. Oke. Pertanyaan menarik sekali ini. Ya, jadi Apakah kalau ada yang namanya trading? oke. Kalau yang namanya bot sell itu dia built-in di setiap SC yang ada, bukan hanya smart contract-nya Baby Bali, tapi semua SC yang ada karena memang mekanismenya seperti itu. Begitu ya. Tapi nanti kita dengan adanya keunikan dalam swap tersebut, bot sell-nya pun akan dikedap secara internal gitu. Nah, saya sendiri termasuk orang yang berpikir kenapa bot sell itu cara kerjanya begitu gitu. Kenapa nggak yang diambil teksnya dari BNB-nya aja langsung, jadi dia nggak perlu nge-sell lagi di chart gitu. Tapi ternyata sudah begitulah cara berjalannya gitu. Maksudnya metode yang berlaku di SC itu memang seperti itu gitu. Saya sendiri pun pengennya teks yang dimaksud itu diambilnya dari BNB orang, bukan dalam bentuk token. Jadi SC itu harus menjual lagi gitu ya token Baby Bali-nya untuk dapat BNB. Tapi memang sudah begitu ditetapkannya, mungkin di masa depan kita akan mencari cara untuk meniadakan bot sell dengan metode yang seperti tadi saya bilang. Tapi untuk sementara ya memang begitulah cara kerjanya. Tapi tim akan meminimalisir efek dari bot sell tersebut. Dan lagi Cryptonesia Swap sendiri memang punya metode dasar untuk meminimalisir candle merah itu gitu. Terus kedua tadi mengenai apa, maaf? Oh, kode referral ini masukan yang bagus sekali. Mungkin untuk di launchingnya swap itu tidak langsung ada, tapi akan kita pertimbangkan untuk masukin di update. Jadi nanti update ini saya catat dan saya akan sampaikan ke tim IT kami untuk dibuatkan kode referral di pengembangan selanjutnya. Jadi nanti akan sistemnya muncul di update-annya insya Allah. Yes, Makasih, terima kasih Om Ramadan. Mas Niko Julio. Kira-kira Om Niko sudah jelas ya Om Niko ya?
Ya, Oke, terima kasih pertanyaan Om Diko. Selanjutnya, oke. Ya, langsung aja Om Digo. Ini Ya. nggak sabaran kan Om Digo. Ya. Silakan Om Digo. Saya Ya. Digo dari Jakarta. Salam kenal ya. Ya. Saya mungkin mau mewakili teman-teman yang mungkin entry di pre-sale. Karena menurut saya nih, yang saya mau tanyakan itu hampir sama semuanya. Itu. Nah, yang pertama mungkin Langsung aja Bro Digo, pertanyaannya Bro. Satu aja Bro ya. Satu yang terbaik Bro. Soalnya di bawah banyak banget udah yang mengantri. ada suara nggak? Ada. Langsung aja Bro Digo. Halo Bro Digo. Sepertinya sinyalnya beliau gak anu nih. Perlu manjat ke atap kayaknya Bro Digo. Ya. Silakan Mas Digo. Ya, saya di-ban di grupnya Baby Bali karena saya menyampaikan kritik. Itu di-ban langsung. Di grup global, di grup lokal. Itu saya pakai bahasa yang baik. Mana ini? Halo Om Digo. Halo? Ya, langsung aja pertanyaannya Om. Ya, itu tadi saya bilang kenapa saya di-ban di grup Baby Bali. Saya udah sampaikan dengan kritik. Itu dulu ya, itu awal-awal. Terus yang kedua, yang selanjutnya saya mau bahas project juga sih. Itu saya kecewa juga di situ. Banyaklah kecewanya juga kan. Kepanjangan saya kalau saya ceritakan. Saya paling kesalnya itu kenapa teks langsung 70%. Saya lebih suka 40 nggak apa-apa deh, 40-35 gitu kan. Kok tiba-tiba 70? Semua orang kaget loh terus terang. Teman-teman saya yang entry DL juga pada kecewa. Itu aja sih kepanjangan kalau kecewanya saya sampaikan semua gitu. Oke. Itu udah mewakili Itu Om Digo. aja. Terima kasih banyak Om Digo. Iya, itu Langsung aja unek-unek saya dan teman-teman. Oke, pertanyaan project ya. Kecewa. Ini Beliau Oke. kecewa Ini karena katanya di bid. Ya, udah jelas Bro Digo. ya ini projectnya ya. Projectnya saya mau tanya, Cryptonesia Swap ini bisa beli dengan kartu kredit atau enggak? Terus jika beli dengan itu kena taxnya atau enggak? Taxnya 10% kah atau 14% yang kayak normal kayak sekarang? Terus lebih baik beli di CEX atau di Cryptonesia Swap? Terus refleksinya masih dapat atau enggak? Apa udah diganti nanti pakai staking? Terus terima cara kasih, Om meredam Digo. candle Segitu dulu, merah. Om Digo. Ya. Waduh banyak aduh. Ya enggak Bro, kita harus gantian Bro. Tolong Deh. hargai juga Bro kita ya. Oke. Ya makasih banyak Om Digo ya. Ya itu dulu deh. Ya. Oke, saya giniin ya, simpulkan ya, Om Ramadan ya. Pertama, beliau komplain masalah kenapa beliau di-banned di di grupnya BB Bali, baik global maupun yang lokal. Nah, selanjutnya terkait dengan project. Nah, kalau tadi sih nyambung masalah tentang tax sale juga, Om. Jadi kan awalnya kalau 40% sih katanya beliau nggak masalah, tapi kenapa sampai 70%? Sehingga beliau yang beli di pre-sale tuh ya kecewa lah seperti itu kan. Nah, terus lanjutannya yang terakhir dengan masalah bisa nggak pembelian di crypto swap-nya itu dengan kartu kredit dan tax-nya berapa persen? Silakan. Ya, yang pertama saya luruskan bahwa tidak pernah tax-nya di-set di angka 70%. Tax-nya itu di-set di angka paling tinggi 40%. Yang 70 itu adalah SP-nya. Bahwa SP dengan tax itu berbeda ya. Jadi sekali lagi SP dan tax itu berbeda. Pada pengaplikasiannya SP70 itu nanti bisa dihitung tetap. Nah, nanti keluar hasilnya berapa. Kalau dihitung bisa dibuktikan bahwa yang pada akhirnya terhitung itu adalah tax 40%. Itu satu. Kemudian kedua mengenai di ban atau di kick tadi, pada saat kemarin memang kondisi sedang tidak kondusif, banyak yang menyarankan untuk kami membentuk tim army begitu ya, sniper yang membersihkan grup dari segala bentuk food dan lain sebagainya. Nah, itu kami rekrut atas banyak masukan dari holder-holder lama kami, termasuk di dalamnya ada holder senior kami lah gitu yang nggak perlu kami sebutkan satu-satu. Nah, kami bentuk dan mereka lah yang melakukan aksi bebersih tersebut. Namun nanti saya akan mengutus salah satu tim kami untuk memvalidasi Mas Digo dan memfasilitasi Mas Digo untuk dikembalikan ke grup kami, begitu ya. Saya sendiri yang menjamin Mas Digo akan kembali ke grup kami. Begitu, seperti tadi siang saya pun menelpon salah satu holder kami yang melakukan penyampaian pendapatnya di grup Arzano. Beliau
Bang Handi asal Medan. Saya sendiri telepon beliau dan kurang lebih hampir setengah jam saya bertelepon dengan beliau. Saya tanya keluh kesahnya dan lain sebagainya, dan alhamdulillah pembicaraan tersebut berlangsung cair, begitu ya. Saya juga sudah meminta tim admin kami untuk menginvite beliau kembali masuk ke dalam grup Baby Bali, dan ternyata setelah kami melakukan audiensi dua arah seperti itu, banyak kami sama-sama tercerahkan lah, begitu ya. Makanya kadang yang bertebaran di luar sana itu kan karena antara satu dan lainnya itu tidak saling memahami alur dan konsep yang tim dev tetapkan, bahwa kronologinya seperti ini, penjelasannya seperti ini. Dari situ kan nanti semuanya akan menjadi jauh lebih masuk akal, dan semuanya kami lakukan demi kepentingan holder-holder kami gitu. Bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, ini kan inti masalahnya sebenarnya hanya dua. Satu, teksnya kembali dinormalkan. Kedua, ATH dijemput lagi. Nah, tadi saya sudah katakan dengan integritas, kami pasti akan menormalkan kembali teksnya, dan insya Allah kami berjanji kami akan menjemput ATH ini. Hal yang sama kalau holder lama kami perhatikan, saya juga pernah mengatakan ini sebelumnya di salah satu critical moment Baby Bali, dan alhamdulillah Baby Bali bisa membuktikannya, membuktikan apa yang kami janjikan kepada holder kami. Insya Allah saat ini pun kami akan kembali menunaikan apa yang kami janjikan. Jadi tetap tenang, karena tim di balik layar itu benar-benar bekerja keras untuk menormalkan kembali segala sesuatunya. Gitu Mas Digo ya. Oke, selanjutnya masalah yang kartu kredit tuh Om, bisa nggak nanti Oh ya, kartu kredit untuk awal belum bisa. Jadi kita akan mengupayakan virtual account dulu. Kemudian e-wallet ya, e-wallet jadi Shopee Pay, OVO, GoPay, baru kemudian nanti pengembangannya atau update-nya bisa kami upayakan dengan adanya credit card gitu ya. Oke, Visa, ya mungkin Mastercard. sedikit mungkin Om Ramadan ya, jadi mungkin saya dari komunitas ya istilahnya mengkritik juga apa yang sama tim Baby Bali lakukan tadi sama Om Digo, mungkin sama teman-teman yang lain juga. Jadi kan seperti yang saya sering sounding di setiap PC di sini juga, ya istilahnya siapapun developer itu tidak bisa menghindari yang namanya lover sama fooder Om. Dan bahkan fooder itu sebenarnya kenapa ada fooder Om? Karena kan mungkin dia kurangnya pengetahuan, kurangnya komunikasi kayak gitu. Nah di sini saya harapkan Om Dev oke lah, nggak usah Om Dev, tapi tim Baby Bali kan banyak tuh Om. Nanti bisa istilahnya mengcounter attack secara santun pastinya. Atau nggak, saya yakin kok kalau segala sesuatunya dikomunikasikan dengan baik, itu pasti teman-teman investor pasti juga menerima dia Om gitu loh. Karena jangan sampai menimbulkan malah apa nama tuh yang persepsi yang buruk Om gitu loh. Kenapa ini gitu loh? Oh, berarti kan ada hal yang ditutupi segala macam. Padahal di depan kan Om Ramadan selalu bilang transparansi kan seperti Om. Yaitu masukan yang dari kami, dari saya sebagai bagian dari komunitas Om Ramadan ya. Oke, silakan mungkin dari Om Digo, kira-kira gimana Om? Tadi udah sangat luar biasa sekali, secara terbuka. Tadi Om Ramadan juga sudah bilang, beliau akan memastikan Om Digo bakal di apa nama tuh dimasukkan lagi lah ke grupnya sana. Dan untuk pertanyaannya, kira-kira udah bisa menjawab Om Digo sebelum saya lanjut ke teman yang lain? Halo? Ya. Ada suaranya ya? Sinyalnya jelek banget. Ada. Ya udah, itu terima kasih penjelasannya. Saya itu tolong itulah unban itu dari grup. Saya juga holder ini, nggak holder sih, udah saya jual dikit. Ada sisa-sisa dikit lah. Oke, siap saya kesal juga, saya jual-jualinnya. Cuma saya pakai jual itu SP berapa tuh slipnya? 70 lah, 70-an. Ya 40-an saya nggak bisa jual. Saya emang kepotong gede. Nggak tahu itu 70% apa berapa persen saya kepotong itu kan. Tapi kartu kredit saya udah kejawab itu belum bisa. Terus saya masih banyak mau tanya sebenarnya, ini masih boleh nggak nanti aja mungkin Om ya, nanti bisa di lain kesempatan. Tapi yang jelas tadi kan udah di open sama Om Ramadan. Jadi kan kalau Om Digo mau misalnya jual, itu di luar paket swap bisa Om, dipukuin, di apa lagi di box apa tuh kemarin kan, itu istilahnya nggak bisa untuk handle di sana katanya Om. Itu kan langsung di open luar biasa nih Om Ramadan ya kan. Hanya di paket swap tadi. Oke, tapi dengan update yang tadi dari Om Ramadan ya kalau saya rasa sih dengan jual yang harga sekarang mending kita hold aja Om. Karena nanti kan siapa tahu dengan adanya listing, ada update tadi kan itu bisa mengangkat harganya lagi. Apalagi tadi Om Ramadan secara terbuka dia bilang dengan integritas yang beliau miliki, beliau akan yang namanya menjawab dua polemik yang terjadi Om. Masalah teks yang terlalu besar selnya, yang kedua masalah teman-teman yang beli di ATH gitu loh. Karena kan golden moment kemarin kan gerakan ya mungkin kalau saya pribadi
di sini ngelihat ya kita patut apresiasi juga, atau enggak? Satu leader bisa istilahnya mendorong semua holdernya untuk melakukan golden moment kemarin, ya tapi kembali lagi karena adanya golden moment ada yang beli di pucuk, otomatis kan ada yang nyangkut, tapi beliau secara terbuka akan menjemput ATH tersebut dan kita ya sebagai holder, sebagai komunitas, sebagai investor kita support lah biar bisa tim BB Bali bisa mencapai janjinya mereka tersebut gitu loh teman-teman ya. Oke, sekali lagi terima kasih Om Ramadan, Om Diego. Terakhir jangan baper sih kalau dikritik, saya saran itulah. Banyak yang mau kritik, cuman jangan baper, jangan kritik, tolong ditampung sarannya buat ngebangun negara. Ini kan Baby Bali juga proyek bagus buat negara ya, ditampung lah kita kritik para kita. Jangan sebut pudar, kita tuh bagus sebenarnya. Gitu sih terakhir. Betul, terima kasih ya. Ya, sama-sama Om Diego. Ya. Oke, selanjutnya ada Om Priansyah, silakan Om, langsung open mic-nya Om. Halo Om Li. Ya, silakan Om. Makasih bajunya sebelumnya nih di Dex Capital nih, saya udah dikasih nih. Oh, udah nyampe ya. Oke, sama-sama Om. Silakan Om, langsung pertanyaannya Om. Malam Om Ramadan. Malam, selamat malam Om Priansyah. Ini saya terkait dengan asosiasi, saya kan hotel juga. Ini untuk mengenai apakah nanti kalau ketika kerjasama partnership dengan brand-brand luar, regulasinya bisa menjadi partnership gak? Misalkan kayak di luar dari brand di Indonesia kan, entah dari luar negeri kayak Marriott atau bisa nggak? Maksudnya ada kerjasama partnership di luar brand lokal. Oh iya. Sama ini yang di CMC itu kayak supply total semuanya bisa ada kayak ke-update gitu nggak sih maksudnya? Udah itu aja sih. Oke. Terima kasih Om Priansyah. Langsung Om Ramadan. Ya, jadi saat ini pun kami sudah bekerja sama dengan hotel-hotel dengan jaringan internasional, begitu ya, seperti Swiss Bell Hotel, Aston, Mercure, begitu. Jadi kami terbuka tidak hanya kepada hotel-hotel lokal, tapi juga hotel-hotel yang tarafnya internasional, karena kami sudah lakukan itu. Gitu. Saat ini pun kami sudah bekerja sama dengan hotel-hotel dengan jaringan internasional. Terus kedua mengenai di CMC, tadi saya kurang jelas pertanyaannya. Di CMC gimana ya Mas? Jadi kayak ada update supply totalnya maksimal yang sudah beredar berapa, ide yang sudah baik coba ya paham. Nanti coba akan kami koordinasi dengan tim terkait. Kebetulan Pak Irwan Cipta, salah satu tim kami yang memang bertugas dalam job desk tersebut, nanti akan kami sampaikan masukannya untuk memberi update-update di CMC. Seperti itu. Terima kasih Om Ramadan ya sebelumnya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada Om Kosnarian, silakan Om. Langsung di open mic-nya Om. Halo Om Kosnarian. Oke, sepertinya beliau lagi nih sinyalnya nih. Oke, selanjutnya ada halo. Halo, selamat malam. Oh ya, malam, silakan. Izin bertanya ya Kak. Ya, silakan. Ya, silakan. Baby Bali kan nanti mau listing di Probit ya. Betul. Kalau kira-kira nanti listing lagi listing di Maaf apa? Bisa diulang lagi Dek? Kan Baby Bali mau listing di Probit ya. Ya. Jadi kira-kira kalau listing lagi yang kedua, exchange-nya yang kedua di Mac, Hotbit atau apa? Oke. Ya, jadi target besar kita, cita-cita kita tuh next sebetulnya di Huobi. Sebetulnya awalnya juga pengennya langsung ke sana, tapi ternyata dunia checks itu tidak memungkinkan untuk satu koin itu tiba-tiba langsung masuk ke checks yang 3 besar gitu, misalnya enggak. Jadi ternyata cara kerjanya adalah kita seperti meniti anak tangga begitu. Kita masuk ke checks urutan sekian dulu, baru nanti akan naik level. Dan mudah-mudahan setelah masuk ke Probit ini, karena kebetulan Probit berafiliasi dengan Huobi, gitu ya, checks nomor 3 dunia. Next yang kami targetkan adalah Baby Bali bisa listing di Huobi. Doain aja.
Ya, oke, Amin. terima kasih. Terima kasih ya, Seperti Pak. itu ya. Heeh, Iya. terima kasih ya, Deko Snarian. Iya, saya. Iya, Halo. sama. Oke, Halo, silakan. Bang Bli. Ya, silakan Arjuna Kripto ya, Arjunanya Kripto nih. Langsung aja Om, pertanyaannya Om. Ini saya kan ibaratnya calon investor baru nih di Baby Belly. Saya cuma mau nanya nih, kategori food atau dengan apa namanya kritik itu perbedaannya di mana gitu? Seandainya saya masuk grup kan, seandainya saya bertanya di apa? Dikatakan food atau ibaratnya saran itu bedanya di mana gitu? Siapa tahu Bang Ramadan bisa menjelaskannya kan? Jadi kalau saya masuk udah salah paham gitu kan? Oke. Biasanya kan kadang terlalu baper kita ngomong sedikit, menurut kita kritik, dibilangin food gitu. Makanya Bang Ramadan bisa ngasih saran gitu. Ya. Oke, terima kasih Om Arjuna Kripto. Silakan Om, langsung Om. Oke, kalau menurut saya pribadi nih, kritik dan saran itu sifatnya membangun ya. Jadi dia akan punya diksi-diksi gitu ya, yang sifatnya gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Saya punya masukan, kayaknya bagus deh kalau begini. Nah, itu jenis saran dan kritik. Nah, tapi kalau sudah mengeluarkan kata-kata yang maaf kotor misalnya, atau kata-kata yang kurang elok lah didengar di ruang publik, nah itu sudah jelas itu sudah masuk kategori food kalau menurut saya gitu. Dan kami sendiri memang terbuka, bahkan kalau diikutin dari perjalanan kami sejak awal begitu, itu banyak keputusan-keputusan kami yang awalnya dilandasi masukan atau kritik dari holder kami sendiri, banyak sekali gitu, banyak sekali, dan kami memang mengakomodir saran dan masukan-masukan tersebut gitu. Jadi menurut saya pribadi perbedaannya ada di sana. Pemilihan diksinya, lalu penekanan-penekanannya, nanti kan bisa kita lihat perbedaan yang mana yang benar-benar memang punya niat tulus suci untuk turut membangun dan membesarkan Baby Bali, mana yang memang sifatnya dari awal sudah ada tendensi begitu ya, sudah ada kecenderungan untuk melakukan food, kurang lebih begitu. Oke, saya rasa sudah jelas ya Om Arjuna ya. Ya, Oke, terima kasih. Ini tidak terasa 1,5 jam, Om Ramadan. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari Coach Saresa. Silakan Coach, langsung Coach. Ya, oke, terima kasih Om Bli yang sudah membukakan kesempatan untuk bertanya. Om Ramadana, terima kasih banyak atas penjelasannya dari awal tadi ya. Jadi saya cuma bisa menyampaikan begini. Terkadang mindset investasi sebagian orang itu kan beda-beda ya. Mereka belum memiliki konsep yang menurut saya sih sebaiknya begini. Ketika kita meyakini sebuah proyek dan kita memang sudah mempercayakan itu kepada manajemennya, maka hendaknya kita memberikan support penuh. Saya support penuh bagaimana Baby Bali bisa berkembang dengan sangat baik. Saya juga melihat informasi yang ada di grup. Pesan saya untuk Om Ramadana dan juga seluruh para manajemen yang terlibat di Baby Bali, tetap semangat, jangan berkecil hati. Walaupun food itu memang mengganggu, tapi percayalah kita yang percaya dengan Om Ramadana dan seluruh tim itu jauh lebih banyak daripada mereka yang core-core-nya gede tapi orangnya sedikit. Kita yang percaya jauh lebih banyak gitu. Dan saya percaya dengan proyek yang dijalankan sangat bagus, dan tips dari saya buat teman-teman yang lain, yuk kita dukung bersama, kita ingin sukses bersama. Artinya berikanlah aura-aura dan energi yang positif sehingga mudah-mudahan developer dan manajemen itu bekerjanya bisa maksimal, tidak perlu memusingkan hal-hal yang mengganggu pikiran mereka. Pokoknya support penuh, saya doakan yang terbaik buat Om Ramadana dan tim. Thank you, itu aja mungkin Om Bli. Oke, Terima kasih luar banyak. biasa, penutup yang luar biasa dari Coach Raisa. Terima kasih banyak. Mungkin terakhir closing statement dari Om Ramadan. Plus kalau misalnya ada update yang mau dibongkar di sini, Om Ramadan silakan juga biar teman-teman holder Baby Bali bisa mendapatkan info yang up to date pastinya. Silakan Om Ramadan. Oke. Pertama, saya akan menanggapi Om Coach Reza tadi dulu gitu, bahwa terima kasih dari lubuk hati saya yang terdalam, terima kasih atas supportnya, terima kasih atas dukungannya. Memang betul sekali yang beliau katakan tadi, seperti namanya ada coachnya, memang kayaknya betul-betul pelatih beliau saja, nggak tahu nih pelatih apa kan gitu, mungkin pelatih investasi. Jadi yang saya ingin mau katakan, memang banyak trading plan, banyak rencana investasi gitu kan, tiap orang berbeda-beda. Nah, saya hanya ingin mengajak dan mengubah gitu ya paradigma para holder kami
mentreatment Baby Bali gitu. Dengan adanya transformasi yang ingin kami galakkan, gerakan menabung Baby Bali tadi, terus disupport dengan supporting tools yang adalah Cryptonesia Swap tadi, saya bisa katakan bahwa trading plan terideal atau paling perfectly fit begitu untuk Baby Bali adalah dollar cost averaging. Gitu ya, dollar cost averaging artinya menabung Baby Bali karena dia akan kami usahakan habis-habisan untuk punya candle yang evergreen. Jadi itu akan memberi ketenangan dalam berinvestasi, nggak perlu repot-repot lagi mikirin yang namanya entry point. Entry point-nya cocok nggak ya, bagus nggak ya di sini ya, apa dia masih turun lagi, apa dia masih makin deep lagi, nggak perlu karena yang kami upayakan habis-habisan adalah candle evergreen, dia akan terus naik gitu. Dan itu memang sejalan dengan target Rp1 kami. Mudah-mudahan tercapai sebelum 2022 berakhir begitu ya. Jadi mudah-mudahan gerakan menabung Baby Bali ini benar-benar bisa kami galakkan, dan narasi kampanye yang akan kami pasang ke depannya secara masif, secara habis-habisan memang narasi atau diksi dari menabung Baby Bali ini gitu. Terima kasih semuanya yang sudah ikut AMA pada malam hari ini. Senang sekali di sini kami bisa melakukan AMA ketiga kalinya ya Beli ya, dan selalu alhamdulillah dihadiri oleh banyak partisipan. Saya sendiri dari Baby Bali selaku CEO Baby Bali mengucapkan permintaan maaf jika ada yang mungkin kurang berkenan terhadap keputusan kami akhir-akhir ini. Dengan segala kerendahan hati saya minta mohon maaf, tapi saya janjikan kepada kalian semua saya akan pastikan gitu ya, saya janjikan, saya menunaikan apa yang tadi saya bilang, teks akan dalam waktu dekat dinormalkan kembali dan kami akan habis-habisan menjemput ATH kami kemarin supaya nggak ada yang nyangkut. Itu prioritas kami saat ini, kurang lebih. Oke, terima kasih banyak Om Ramadan, ya luar biasa sekali ya teman-teman ya. Saya harapkan setelah AMA ini ya teman-teman yang mungkin hater, pudar segala macam ya bisa benar-benar berdamai, karena tadi secara terbuka ya Om Ramadan secara terbuka juga minta maaf atas mungkin ketidaknyamanan yang dimunculkan, dan beliau juga berjanji sama tim akan mengembalikan ya. Ada 2 janji yang saya catat juga di sini. Yuk kita kawal janji beliau tersebut, dan semoga di tahun 2022 apa yang beliau janjikan sama kita sebagai holdernya Baby Bali semua itu bisa dicapai gitu loh ya. Amin. Oke, kembali lagi saya Beli Korin, tuan rumah dari Dex Capital, minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di AMA berikutnya. Terima kasih Om Ramadan sama tim Baby Bali. Sama-sama Beli Korin, terima kasih semuanya. Di AMA berikutnya. Oke, terima kasih. Thank you. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun warahmatullahi wabarakatuh.